Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga teman-teman seperjuangan kelas PAI 7C. Perkenalkan, nama saya Rafil Umam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode baca Al-Qur'an. Yang mana di sini ada metode qiraati pada tahun 1963. Yang mana metode qiraati dicetuskan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi pada tahun 1963, yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan pedagang. Buku ini juga merupakan hasil dari pengembangan dari kaidah metode pembelajaran Al-Quran Baghdadiyah secara umum. Pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individual. Guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok. 3. Bahasa selanjutnya siswa membaca sendiri. Yang selanjutnya siswa membaca tanpa mengeja. Sejak pemulaan belajar, siswa ditekankan untuk membaca dengan cepat dan tepat. Juga dalam buku ini terdapat 6 jilid analisis keunggulan metode qiraati. Yang di sini yang disebutkan salah satunya adalah dalam proses membaca Al-Quran. Pada metode qiraati, guru mengajarkan murid dengan langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun. Jadi dalam metode qiraati di sini guru langsung mempraktekkan, dan kenaikan jilidnya di sini bukan tergantung tahun, tapi tergantung kemampuan anak didik. Jika anak didiknya cepat, maka dia akan cepat juga naik jilid, seperti itu. Metode Iqra di sini pada tahun 1988. Metode ini disusun oleh Ustadz As'ad Humam di Yogyakarta pada tahun 1983 sampai 1988 hingga pada tahun 1991. Yang mana Menteri Agama RI saat itu Profesor Munawir Sadzali meresmikan metode ini sebagai metode membaca Al-Quran yang berlaku di seluruh Indonesia. Metode Iqra adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna, seperti itu. Ada juga metode tilawati di sini pada tahun 2002. Metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran yaitu suatu metode yang atau cara belajar membaca Al-Quran dengan ciri khas, menggunakan lagu ras dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Metode tilawati ini disusun pada tahun 2002 oleh tim terdiri dari DRS Haji Hasan Sadli, Dr. Andes Haji Ali Muaffa DKK, yang maksudnya dan kawan-kawan ya. Kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah Surabaya. Metode ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang berkembang di TK atau sampai TPA. Antara lain mutu pendidikan kualitas santri lulusan TK atau TPA belum sesuai dengan target. Seperti itu. Ada juga metode Yanbu'a. Yanbu'a di sini didirikan pada tahun 2004. Timbulnya Yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni pondok tahfidz Yanbu'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok, di samping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Karena desakan terus-menerus dan dipandang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'a yang meliputi thoriqah baca tulis dan menghafal Al-Quran. Buku yang bernama Yanbu'a yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Quran. Namun yang sangat digemari dan disenangi oleh seseorang guru besar Al-Mukri, Ki Haji Muhammad Arwani Amin, yang silsilahnya keturunannya sampai kepada Pangeran Diponegoro, seperti itu. Ada juga metode dirosati. Metode dirosati di sini pada tahun 2004. Metode dirosati adalah salah satu belajar mengajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan.
jilid, dari jilid 1 sampai jilid 6. Dan buku tajwid disertai buku pedoman mengajar metode dirosati. Metode dirosati merupakan metode yang lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makharijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga diharapkan hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan peserta didiknya, seperti itu. Dan juga ada metode tartili. Metode tartili merupakan suatu metode yang mana dalam membaca Al-Quran langsung tanpa dieja dan mempraktekkan pembiasaan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ulumul tajwid dan ulumul gharib, dan salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu murid dalam membaca Al-Quran. Seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.